morning, mind readers. How are you today? I hope you are always good. Now, before we start our learning about Christian religion education, kita sama-sama mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh sama-sama berkumpul di sini untuk mempelajari sebagian dari firman-Mu, dan juga kami akan belajar. Kiranya Engkau tuntun kami, Engkau berikan kami hikmat, pengertian daripada-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Engkau tuntun Tuhan, anak-anak kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami bersyukur juga Tuhan buat kebaikan-Mu sehingga saat ini kami masih ada di dalam perlindungan-Mu Bapa. Sebentar kami mau mulai pembelajaran kami berdoa dan mengucap syukur. Urapi kami satu persatu. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu pembelajaran 13 mengenai tanggung jawabku bagi lingkungan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari sedikit tentang tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan kita. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai beberapa hal, yakni memelihara lingkungan hidup sebagai tanggung jawab sosial bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai makhluk hidup, kita membutuhkan lingkungan. Oleh sebab itu, kita diciptakan untuk merawat dan melindungi lingkungan yang ada di sekitar kita dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu contoh untuk melindungi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk lebih jelasnya kalian dapat melihat video pembelajaran berikut ini. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita dan meneruskan pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai tanggung jawabku bagi lingkunganku. Apa tanggung jawab kita bagi lingkungan? Kemarin kita sudah membahas beberapa tanggung jawab kita untuk memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Memelihara lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab sosial Kristen. Ada 3 faktor utama yang mengisi lingkungan hidup, yaitu makhluk hidup, biotik yang sudah ada di alam. Ya, jadi yang sudah ada di alam itu faktor utama dalam mengisi lingkungan hidup. Ya, selanjutnya yang kedua adalah benda mati atau biotik. Kita tahu manusia membuat benda mati ini maksudnya adalah benda buatan manusia, yaitu contohnya bendungan, jalan, danau buatan, dan lain-lain. Nah, kita lihat bahwa hal ini pun mempengaruhi lingkungan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah lingkungan sosial budaya yang berbeda. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya, ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, lingkungan sosial budaya ini merujuk pada tren perkembangan perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat secara keseluruhan. Kita tahu setiap tempat memiliki budaya masing-masing, bahkan perilaku masing-masing, bahkan nilai-nilai dalam masyarakat di masing-masing tempat gitu ya. Jadi lingkungan sosial itu juga mempengaruhi ya yang ada di sekitar kita. Di sini manusia dan alam memiliki hubungan yang erat. Kita tahu bahwa kita diciptakan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita membutuhkan alam, lingkungan, membutuhkan ciptaan lain yang Tuhan ciptakan. Jadi tanpa lingkungan, hidup yang sehat tidak mampu bertahan hidup. Ya, tanpa lingkungan hidup yang sehat, kita tidak mampu bertahan hidup. Jadi pada masa kini dapat melihat berbagai macam tempat bentuk pencemaran lingkungan,
yang terjadi akibat manusia yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan yang Tuhan sudah ciptakan. Contohnya di sini adalah pencemaran udara melalui pabrik-pabrik, limbah, bahkan kendaraan-kendaraan yang semakin hari semakin banyak. Ya, kita tahu di sini ada limbah pabrik yang dibuang ke laut. Nah, itu menyebabkan biota laut itu menjadi mati atau keracunan. Sama seperti kita lihat di bawah ini, banyak sampah-sampah menumpuk akibat ketidakpedulian. Jadi manusia tidak peduli akan lingkungannya, sehingga ia tidak mau melihat lingkungannya menjadi bersih, tetapi acuh terhadap lingkungan, sehingga ia tidak memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan. Mereka membuang sampah sembarangan, tidak memiliki rasa empati terhadap yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memiliki rasa iba terhadap lingkungan kita yang saat ini semakin hari semakin kotor. Jadi dari diri kita sendiri tanamkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sebaiknya ketika kita makan atau mengkonsumsi makanan ringan, snack atau lain sebagainya, ketika kita tidak menemukan tempat sampah, kita bawa terlebih dahulu hingga sampai ketika kita menemukan tempat sampah kita buang. Jadi tidak membuat kita setelah memakan atau mengkonsumsi makanan kita membuang sampah tersebut seenaknya. Ya, jadi kita mau belajar untuk memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita dengan cara hal yang lebih mudah, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, hal apa yang bisa kita lakukan untuk membenahi lingkungan kita? Kita harus bertindak untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang terus meningkat, melakukan aksi nyata seperti gerakan menanam pohon. Mungkin untuk saat ini tidak terlihat dampaknya, namun ketika kita mau menanam pohon, kita sudah menyelamatkan bumi kita, ya. Mau bergotong royong, bahkan menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, gerakan menanam pohon pun bisa kita lakukan di pekarangan rumah kita. Jadi, pekarangan rumah bukan hanya terlihat asri dan sejuk. Nah, kita pun menyelamatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Begitu juga dengan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi orang percaya pada Tuhan dalam dunia politik, apa hubungannya dengan lingkungan kita? Ya, mengingat tanggung jawab untuk memelihara lingkungan di dalam dunia politik diharapkan berdampak positif bagi kehidupan bersama. Contohnya untuk salah satunya adalah pelestarian lingkungan. Seperti kita lihat tadi, kita ketika melihat dunia politik, ketika terjun dalam dunia politik, kita bisa menyuarakan untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya, atau menanam kembali hutan yang gundul dengan cara reboisasi. Kebijakan politik diambil di sebuah negara akan berdampak besar dalam kehidupan warga negaranya. Di samping itu juga kita memiliki tanggung jawab untuk menyerukan kebenaran di dunia ketika melihat praktek ketidakadilan yang terjadi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyuarakan suara kebenaran, ya, sesuatu hal yang positif bagi orang-orang di sekitar melalui tindakan nyata di dalam berpolitik. Jadi peran orang percaya dalam berpolitik adalah memengaruhi etika di balik pengambilan keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan hidup orang banyak. Kita tahu di sini banyak rakyat yang membutuhkan seseorang
untuk mendengarkan suaranya, ya. Jadi banyak kepentingan rakyat yang ingin didengar. Jadi dalam etika dapat ditemukan, ya, hal yang menjadi prinsip hidup pengambilan keputusan dan pihak yang ia wakili. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 dan Kejadian 2 ayat 4 sampai 25, kedua kisah penciptaan ini memberi dua penekanan pada subjektivitas manusia, yaitu yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu manusia juga dapat berkarya, menghasilkan karya, bahwa manusia itu adalah serupa dan segambar dengan Allah yang memiliki kasih dan memiliki tindakan nyata untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, manusia diberikan kuasa untuk menjaga dan memelihara ciptaan Allah. Jadi tugas kita adalah memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Tuhan mengatakan bahwa kita memiliki kuasa untuk menjaga dan memelihara ciptaan yang sudah Tuhan berikan. Jadi kuasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu tidak boleh digunakan semena-mena atau seenaknya. Sebagaimana Allah mengasihi di dalam kehidupan manusia, kita sebagai manusia pun harus menyatakan kasih-Nya kepada lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Untuk menjaga lingkungan kita, bagaimana tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita bisa memberikan contoh bagi orang-orang yang di sekitar untuk menyuarakan kebersihan bersama untuk kepentingan bersama juga. Jadi kalau misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak akan mengalami banjir, ya. Sungai pun tidak akan meluap, bahkan tidak akan ada yang namanya bau di mana-mana. Tetapi kalau misalnya kita tidak mau memelihara lingkungan di sekitar kita, kita tidak mau membersihkan selokan-selokan yang di sekitar kita, yang akan terjadi adalah selokan yang tidak kita jaga akan bau, ya. Kita tidak bisa menghirup udara yang sehat, udara yang segar, gitu. Nah, sebagai manusia yang Tuhan kasihi, kita perlu melestarikan, menjaga lingkungan yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Jadi kita memiliki mandat atas apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menjaga dan memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Miss minta kalian untuk menjawab pertanyaan yang Miss berikan. Setelah itu kalian bisa kirim kembali ke Google Classroom. Kalian kumpulkan di Google Classroom, sama seperti biasanya kita mengumpulkan tugas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan ciptaan Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembelajaran kita hari ini, bahwa umat percaya itu diciptakan untuk memelihara dan memiliki tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu untuk menjaga dan melindungi lingkungan sekitar, yaitu untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada semua ciptaannya. Nah, salah satu contohnya tadi kita sudah bahas, bahwa untuk melindungi lingkungan. Jadi tanggung jawab memelihara lingkungan diembankan kepada manusia adalah berkat bagi manusia, karena Tuhan sudah menciptakan manusia dan menjadikan manusia itu lebih utama dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga dan melindungi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Oleh sebab itu kita harus memiliki iman percaya secara nyata dan perbuatan bagi lingkungan kita, perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat kita lakukan terhadap lingkungan kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Sebelumnya mari kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah mempelajari pembelajaran hari ini. Kiranya kami mendapatkan hikmat yang daripada-Mu agar kami tetap menjaga dan memelihara lingkungan kami untuk menjadikan lingkungan kami tetap bersih. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya kami satu persatu bisa memahami kehendak yang Engkau berikan sebagai tugas yang kami lakukan untuk menjaga lingkungan. Kami berdoa Tuhan, kiranya pembelajaran hari ini dapat membuat kami memahami bahwa kami pun harus menjaga lingkungan kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Demikianlah pembelajaran hari ini, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari dapat kami gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.